Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Yang saya hormati para alim ulama, cerdik cendekia, terkhusus kepada seluruh jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda, bapak ibu, para hadirin dan hadirat sekalian, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta berkahnya kepada diri kita, sehingga alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini Allah memberikan kenikmatan yang sangat besar kepada diri kita. Allah berikan kenikmatan kesehatan kepada diri kita. Allah berikan nikmat kesempatan kepada diri kita, sehingga Allah masih redha kita bisa hadir dalam majlis ta'lim pada Ahad pagi ini. Karena seyogyanya sesungguhnya nikmat sehat itu kita akan merasakan tak kalah diri kita sudah terbaring, tak kalah diri kita sedang sakit, baru kita akan merasakan begitu nikmat kesehatan itu sangat penting yang Allah berikan kepada diri kita. Ketika kita berada di rumah sakit, berapa banyak orang yang menyebut asma Allah, yang menyebut nama Allah. Ketika terbaring yang dipanggil adalah kalimat Allah, Allah, Allah. Maka nikmat sehat itu bisa kita rasakan tak kalah diri kita sudah terbaring dalam keadaan sakit. Maka alhamdulillah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya yang sangat besar kepada diri kita. Sebagaimana Allah ungkapkan di dalam Quran Surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-18. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung nikmat Allah, maka diri kita tidak akan sanggup menghitung begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berharap kepada kita, maka Allah akan tambahkan nikmatnya, dan barang siapa yang kufur terhadap nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Kemudian salam beriring salawat pun tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas perjuangan, pengorbanan, tetesan darah serta keringat beliau kita pun bisa merasakan kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Beliau adalah seorang sosok pemimpin yang menjadi kecintaan bagi umat-umatnya, seorang sosok guru yang menjadi uswatun bagi murid-muridnya, dan seorang sosok Nabi dan Rasul yang sangat mencintai umatnya. Sampai di akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ungkapan cinta, ungkapan sayang kepada kita dengan kalimat ummati, ummati, ummati. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai motivasi bagi diri kita, dimanapun ketika diri kita di majlis ta'lim, di majlis Quran,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, majtama'a qaumin fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatkumur rahmah wa hafatkumul malaika wa zakaruhumullahu fi man indah. 4 hal yang akan kita dapatkan tak kala kita jahada, tak kala kita bersungguh-sungguh di dalam majlis ta'lim, di dalam majlis Quran, maka insyaallah kita akan mendapatkan 4 hal tersebut. Yang pertama adalah ketenangan. Lalu yang kedua, kita akan diliputi dengan rahmat, didoakan oleh para malaikat, dan nama kita akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah diri kita karena Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita untuk bisa hadir di majlis ta'lim ini, untuk majelis Quran ini sebagai bagian dari kebaikan-kebaikan. Dan nikmat ini tidak akan bisa dirasakan oleh orang lain, dan nikmat ini tak semuanya didapatkan oleh orang lain. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan ini dengan cara kita i'tiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda jamaah pengajian Ahad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita pahami dan kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri kita tiada lain dalam rangka ta'abbud ilallah, dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada diriku. Maka tugas kita adalah ta'abbud ilallah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan orientasi niatnya adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah namanya. Jadi semua apapun aktivitas kita dari bangun tidur sampai diri kita tertidur kembali, itu dalam rangka ta'abbud ilallah, dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalankan ibadah tersebut pasti ada yang namanya gangguan-gangguan. Pasti ada yang namanya cobaan-cobaan. Pasti ada yang namanya kehilafan dan dosa di dalam menjalankan aktivitas tersebut. Maka agar ibadah kita tersebut berjalan sesuai dengan keinginan Allah dan Rasul-Nya, perlu yang namanya muhasabah. Perlu yang namanya introspeksi diri. Perlu yang namanya menghitung-hitung terhadap apa yang telah kita lakukan sebagai bekal diri kita untuk berhadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ibaratkan seperti ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Layaknya kita memiliki kendaraan mobil atau motor. Mobil dan motor itu memiliki kaca spion. Maka kaca spion itu sebagai cara bagi diri kita ketika momentumnya melihat ada seseorang atau tidak di sebelah kanan atau sebelah kiri kita, supaya kita tahu jalur yang kita lalui benar atau tidak dengan spion tersebut. Kalau ada orang yang berkecepatan tinggi, kita lihat dari kaca spion tersebut. Tapi kita ketika melihat kaca spion tersebut tidak boleh lama-lama melihatnya. Pas momentum saja kita lihat. Karena kalau misalnya lama melihat, maka kita akan terjadi tabrakan, baik menyusahkan orang lain atau menyusahkan diri kita. Kemudian kalau misalnya tidak ada kaca spionnya, maka yang terjadi kita menganggap diri kita yang paling benar, menganggap diri kita jalur yang paling benar, menganggap diri kita tidak perlu nasihat-nasihat orang lain yang berada di kanan dan kiri kita. Akhirnya simbol ria, sombong, takabbur diri kita karena diri kita tidak melihat kanan dan kiri kita. Maka kaca spion tersebut berfungsi menjaga diri kita supaya kita di jalur yang benar dan kita tidak menzalimi siapa yang berada di kanan dan kiri kita. Nah, tak kala kaca spion tersebut dalam keadaan tidak bersih, maka yang kita lakukan adalah membersihkannya dengan kain yang bersih. Dengan kain yang bersih. Tapi sebaliknya ketika kalau kita gunakan dengan kain yang kotor, maka kaca spionnya akan menjadi buram dan tak akan mampu melihatkan siapa yang berada di belakang kita. Maka sangat penting yang namanya muhasabah, menghitung diri kita.
terhadap amal-amal yang kita lakukan sebelum-sebelumnya supaya menjadi penguat ibadah yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Quran Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Hasr ayat ke-18. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan hari esoknya. Di dalam sebagian tafsir mengatakan hari esok itu adalah yaumul qiyamah. Disuruh diri kita membekali diri kita dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mempersiapkan diri kita untuk bisa menyiapkan bekal yang baik untuk masa depan kita, yaitu yaumul qiyamah. Wattaqullah, dua kalimat yang Allah hadirkan di dalam ayat ini. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kau lakukan. Maka disuruh diri kita, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, para hadirin hadirat sekalian, untuk mengintrospeksi diri kita, untuk memuhasabah diri kita. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum diri kalian akan dihisab. Maka disuruh kita untuk Al-Hasr itu suratnya surat ke-59, Bu ya. Surat ke-59 ayatnya ayat ke-18. Jadi Allah katakan seperti itu, bahwasanya kita disuruh untuk bisa tadi bertakwa, menyiapkan hari esok. Tentunya menyiapkan hari esok tersebut seperti diri kita tadi berada di sebuah persimpangan jalan. Tak kala kita berhenti kepada suatu tujuan, kita akan cek terlebih dahulu bagaimana kendaraan kita. Yang kedua, tujuannya benar atau tidak menuju ke tempat yang akan kita tuju tersebut. Ini muhasabah yang harus kita lakukan. Bagaimana diri kita muhasabah, mengintrospeksi amalan yang terdahulu, kemudian diri kita menyiapkan untuk tahun yang akan datang apa saja yang perlu kita perbaiki dan kita perlu siapkan. Muhasabah. Maka Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu, hitung diri kamu tersebut. Berapa banyak kezaliman yang kita lakukan? Berapa banyak kesombongan yang kita lakukan? Berapa berapa banyak solat yang kita lakukan tersebut, tetapi solat tersebut tidak berpengaruh kepada diri kita. Bukankah Allah katakan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Buah dari solat itu adalah akhlakul karimah. Kalau solatnya bagus, maka akan menghasilkan akhlak yang baik. Maka perbaiki. Muhasabahnya adalah bagaimana kita menghisap solat kita tersebut. Sudahkah solat yang kita lakukan tersebut benar-benar baik, mampu mengubah diri kita menjadi ihsan yang baik? Bagaimana dengan muamalah kita? Bagaimana dengan saudara-saudara kita? Bagaimana dengan tetangga-tetangga kita? Kita perlu memuhasabah diri kita supaya nantinya apa yang kita lakukan tersebut akan bernilai baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tahapan-tahapan muhasabah sendiri. Apa saja yang perlu kita lakukan ketika diri kita ingin mengintrospeksi, memuhasabah diri kita agar apa yang kita lakukan tersebut sesuai dengan keinginan Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu artinya kita arafah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Ini tahap awal muhasabah. Karena ketika diri kita paham, tahu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita yakin apa yang kita lakukan tersebut akan benar. Ketika diri kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa kita lihat dari ayat kauniyahnya Allah dari ayat Al-Qur'an,
kemudian dari ayat kauliyahnya Allah Subhanahu, ayat kauniyahnya berupa alam semesta, kauliyahnya berupa ayat-ayat Al-Qur'an. Ini kita bisa buka di dalam Qur'annya, Quran surat 59 ayat 23 dan 24. Pak Habib boleh baca. Ya, 59 surah Al-Hasr ayat ke-23 sampai 24. Saya rasa ini hafal semua ya yang berada di sini karena ayat ini sering sekali dibaca oleh para imam ya. Insyaallah berkenan. Silakan Pak Habib. Ya, 23 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Silakan baca artinya, Pak. Yang artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, memelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah, apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Baik. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah. Jadi kita tahu bahwasanya Allah adalah yang berhak disembah. Dia adalah Raja Al-Malik, yang Maha Suci Al-Quddus, yang Maha Sejahtera As-Salam, yang mengkaruniakan keamanan Al-Mu'min, yang Maha Memelihara Al-Muhaimin, yang Maha Perkasa Al-Aziz, yang Maha Kuasa Al-Jabbar, yang memiliki segala keagungan Al-Mutakabbir. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan atau Al-Khaliq. Maka kita kenal terlebih dahulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kenal, insyaallah kita akan lalui segala aktivitas kita itu dengan tenang. Al-Khaliq kita tahu. Kita akan sandarkan semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu boleh baca Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Boleh Pak baca Quran Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu surat yang pertama kali diturunkan. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. InsyaAllah. Ini ayat menerangkan kepada diri kita bahwasanya boleh kita iqra, boleh kita membaca, menganalisis segala sesuatu boleh. Ketika diri kita dimudahkan dalam urusan dunia kita, dimuliakan secara jabatan kita, ilmunya ditinggikan. Tapi ingat, bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita tetap kembali bahwasannya yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari mutakabbirnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu dikalahkan. Rasa sombong kita tersebut, kita ingat bahwasannya Allah yang telah menciptakan kita. Allah yang menciptakan kita min alaq, ya, menciptakan kita dari sesuatu min alaq. Kemudian Allah menciptakan diri kita dari sesuatu yang tidak kita miliki, yang kita tidak ketahui. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita ilmu tersebut. Maka insyaallah ketika diri kita tadi muhasabah, kita ingat apa yang dititipkan kepada diri kita ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah diri kita tidak akan menyombongkan diri kita. Diri kita tidak akan takabur.
diri kita tidak akan riya karena kita tahu kita kenal Allah Subhanahu wa taala, Allah sebagai Al-Khaliq, sebagai pencipta diri kita. Ini yang pertama, ma'iyah, yaitu ma'rifatullah yang harus kita hadirkan supaya diri kita muhasabah tadi, introspeksi diri kita. Kalau Bapak Ibu ada niat yang salah di dalam beribadah tersebut, niatnya beribadah, terkadang diri kita karena sudah labelnya dia ini ahli ibadah, kita melakukan aktivitas tersebut karena kita malu kalau misalnya kita tidak melakukan apa yang kita lakukan tersebut. Nah, ini harus muhasabah diri kita. Kita cek benar enggak kira-kira apa yang kita lakukan ini benar-benar karena Allah. Karena rugi, capek nantinya tak kalah diri kita meletakkan niat kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka muhasabah mengawalinya dengan ma'rifatullah. Dialah Allah yang menciptakan Al-Khaliq tadi, yang mengadakan Al-Bari, yang membentuk rupa, Al-Musawwir, yang mempunyai nama-nama yang paling baik yaitu Asmaul Husna. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayah bunda, untuk mengawali muhasabah kita lalui yang pertama adalah dengan ma'rifatullah, atau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita menguatkan diri kita tadi, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tahu siapa Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul sifat ihsan dalam kehidupan kita. Ihsan itu anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Yakinlah kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita yakin Allah sedang melihat apa yang kita lakukan tersebut. Tenang Bapak Ibu, kalau kita tadi takarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dipuji tidak dipuji, ibadah tetap jalan saja. Orang nak berterima kasih tidak terima kasih tetap jalan saja. Kenapa? Karena diri kita levelnya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang harus pertama yang kita lakukan, muhasabah, kembalikan lagi, rojikkan niat kita ini hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita lihat di dalam Quran surat At-Taubah ayat 105. Apa yang harus kita lakukan tak kala kita beramal tersebut. At-Taubah ayat 105. Suratnya surat ke-9, ayatnya ayat 105. Setelah surat Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa quli amalu fasayyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturadduna ila alimil ghaib wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, wa quli i'malu. Jadi kita ini diperintahkan, artinya disuruh memerintahkan, bekerjalah kamu. Niscaya Allah dan orang-orang dan Rasulnya tersebut dan orang-orang yang beriman itu akan melihat hasil pekerjaanmu. Disuruh bekerja diri kita, biar Allah, Rasulnya dan orang-orang yang melihat hasil dari pekerjaan kita tersebut. Makanya tadi bilang niatnya harus benar karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena niat ini dasar dari beramal tersebut. Kalau pekerjaannya tadi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, diperumpamakan di dalam Al-Quran itu seperti layaknya batu yang besar. Batu tersebut diliputi dengan debu-debu. Tak kala nazaral motor, tak kala turunnya air hujan, maka debu tersebut akan tersapu dengan air hujan tersebut. Itulah amalan-amalan orang yang berharap selain Allah Subhanahu wa taala. Maka wa qul i'malu, bekerjalah supaya Allah dan Rasul tadi melihat hasil pekerjaan. Kita tahu. Tenang Bapak, yakinlah ketika diri kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah aku menyembah. Ini 17 kali Pak. Ya, dalam satu hari satu malam kita selalu mendawamkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku mohon pertolongan. Cobalah Ibu rasakan. Tenang kalau kita misalnya beribadah itu
berharapnya sama Allah. Nikmat rasanya, Bu. Kalau sholat itu, makanya berlama-lama kepingin kita melaksanakan sholat. Ya, bukan tergesa-gesa. Karena apa? Itulah kesempatan diri kita untuk berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui sholat dan bacaan Al-Qur'an kita. Tenang, coba rasakan. Terkadang ketika diri kita membaca Al-Qur'an tersebut, tak terasa air mata itu menetes. Ketika diri kita membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena kita merasa nikmat. Merasa tenang ketika diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu kita latihan, perlu muhasabah diri kita. Karena salah satu penghambat kenikmatan beribadah itu adalah salah satunya kita zalim kepada saudara kita. Dalam sebuah hadis dikatakan wattaqi da'watul mazlum li'annahu bainahu wa bainallahi laisa hijabun. Takutlah akan doa orang-orang yang terzalimi, karena doa orang yang terzalimi itu sangat makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tahdidnya. Kenapa kita melaksanakan sholat tak ada rasa berbekas? Boleh jadi tadi salah diri kita menempatkan niat kita. Kalau kita paham siapa Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan tenang. Kembali lagi dengan hati yang bersih, qalbun salim. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah ma'rifatullah. Muhasabah itu harus dilewati dengan ma'rifatullah. Lalu yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah musyarakah. Ya. Musyarakah ini adalah membuat perjanjian dengan Sang Khalik Allah Azza wa Jalla. Ini bisa kita lihat di dalam Qur'annya surat 50. Surat 50 ini surat Qaf. Ayatnya ayat 32 sampai 34. Bisa kita lihat di dalam Quran surat Qaf, suratnya surat 50, ayatnya ayat ke-32 sampai ke-34. 32 sampai 34. Ya, 32 sampai 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasiyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Artinya? Udkhulu, satu lagi. Udkhuluha bisalam zalika yaumal khulud, yang artinya kepada mereka dikatakan inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih sekalipun tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai, itulah hari yang abadi. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan. Dan dia datang dengan hati yang bertaubat, masukkanlah surga itu dengan aman, itulah hari kekekalan. Ayat ini memberikan kepada diri kita informasi bahwasannya janji Allah kepada kita itu pasti akan diberikan kepada orang-orang yang bertaubat. Kita yakini Bapak Ibu bahwasannya tidak ada makhluk yang sempurna. Yang hebat itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi yang hebat itu tak kalah dia melakukan kesalahan, dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena diri kita ini adalah ahli maksiat. Kita ini adalah ahli dosa. Setiap hari kita melakukan dosa. Maka taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala itulah sesuatu yang penting untuk memperbaiki diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan itu sab'in hatta mi'atin. 70 sampai 100 kali dalam satu hari itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksum, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita siapa? Diri kita. Untuk menyebut asma Allah, beristighfar kepada Allah mungkin jarang diri kita. Janji kita kepada Allah. Saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alastu bi rabbikum?"
Apakah kalian mengaku aku adalah Rabbmu? Semua kita berkata, qalu bala syahidna. Ya Allah, kami mengakui bahwasanya Engkau adalah Rabb kami. Ini janji kita, ahdun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb kita. Kalau kita yang namanya mengakui Allah sebagai Rabb kita, maka kewajiban bagi diri kita untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ini yang harus kita lakukan. Karena kita sudah tadi, maka syahadah, kalimat asyhadu an la ilaha illallah itu merupakan yang pertama iklan kita. Kita mengiklankan, mengabarkan diri kita bahwasanya kita adalah seorang muslim. Lalu yang kedua, syahadat itu adalah ahdun kita. Janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya janji sesuatu yang harus ditepati. Kemudian kosmun kita yang ketiga, sumpah kita, pengakuan kita bahwasanya Allah adalah Rabb kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahadah itu memang bukan hanya sekedar diucapkan saja, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tapi nilai yang paling dalam itu adalah sumpah kita, iklan kita, kemudian janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya janji itu tersebut akan diminta pertanggungjawabannya. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah yang akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat terhadap apa yang kamu lakukan. Jadi semuanya kita akan diminta perjanjian kita tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Musyaharakah kita. Maka tadi dikatakan orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita melihat tetangga, ya mohon maaf Ibu, kadang secara fisiknya mungkin dia lebih besar badannya daripada kita. Mulai lisan ini bergerak. Oh ibu itu ya badan sudah besar tapi pakai jilbabnya warna pink. Ya. Kadang mah itu lisannya muda. Padahal mohon maaf Ibu, lisan inilah yang digunakan untuk membaca Al-Quran. Dan lisan ini juga lah yang suka membicarakan keburukan orang lain. Ya, lisan ini jugalah yang selalu berzikir dan lisan ini jugalah yang suka menyakiti perasaan orang lain. Jadi musyaharakah kita, janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berjanji bertaubat kita. Maka muhasabah itu penting, namanya bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh senang tak kala ada seorang hamba yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala mengakui dosanya dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak para sahabat-sahabat yang dia bertobat dan menjadi subhanallah pembela agama Allah. Umar bin Khattab, bagaimana kita lihat riwayatnya, ya Pak Habib. Bagaimana baca tentang sirah Nabi, sirah Nabawi, bagaimana para sahabat-sahabat tersebut yang mereka mohon maaf ahli maksiat tapi mereka bertobat tak kalah tadi mendengarkan risalah agama Islam itu. Kali ini kita ingat musyaharakah kita, ya. Janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masukilah surga itu dengan aman, itulah hari kekekalan. Ya. Ibu, alangkah bahagianya kalau kita ini nanti dipanggil oleh Allah. Di dalam surah Al-Fajr itu dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nikmat rasanya Bu, ya. Bahagia rasanya tak kala kita nanti mampu memenuhi janji Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Kemudian insyaallah Allah janjikan diri kita tadi untuk masuk ke surganya. Maka tadi dikatakan bahwasanya itulah hari kekekalan. Kekal di sana Bu. Dunia ini cuma sementara bae. Laibun walahwun, tempat permainan dan sendah gurau bae. Sebentar Pak Habib ya di dunia ini. Tidak terasa. Cak kemarin mungkin sekarang sudah umur 50, rasanya kemarin baru cak umur 30 ya. Itu tadi. Pas bekacau lah ngeliat mulai berkeriput ya, itu.
Kami yang cak ini Bapak Ibu sudah masuk 40 baru ya. Nah, itu. Kelihatan cak muda baik tapi lantak 40 ya Bu ya. Nah itu. Tidak terasa Pak Habib ya. Itu tadi. Rasa nak cak muda terus ya. Itu. Nah ini tadi musyarakah kita, janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Quran dari surat Qaf surat ke-32 ayat 34. Ya takut kita kepada Allah. Kalau kita takut tuh rasanya nikmat ya Bu ya. Nah itu tadi. Karena kita tidak lihat tadi, makanya hadirnya kita di sini coba. Ingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ini mengakui Rabb itu kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika salat ada sebagian saudara-saudara kita ya di dalam Al-Qur'an juga dikatakan inna salati wa nahsuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini menggunakan kalimat inna, sesungguhnya salatku, wa nahsuki semua aktivitas ibadahku, wa mahyaya kehidupanku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin, semuanya kita sampaikan inna salati wa nasuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lainnya. Ingat janji ini Bu ya, ingat janji ini. Kalau sebagian saudara-saudara kita ada yang membaca doa iftitah, di dalamnya ada kalimat inna salati wa nasuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ingat janji ini Bu ya. Jadi tenang, yakinlah, tenang tak kala kita hadir itu karena Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, apa yang harus kita lakukan dalam rangka diri kita bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala? Muraqabah. Ya, qaribun artinya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita lihat di dalam Qur'annya surat Al-Baqarah surat kedua ayat 235. Kita lihat muraqabah. Boleh Pak Habib baca di dalam Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 235. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Fa in talaqaha fala junaha alaihima ayyatara ja'a in dhanna ayyuqima hududallah wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun, yang artinya kemudian jika dia menceraikannya, yang itu surah Al-Baqarah Pak ya. Ya. Surat kedua ayat 235 benar. Oh 235. Iya 235. 235 salah ini ya. Iya. Maaf, tentang tolak gitu. Iya 235. Tadi 230. Iya 235 Pak. Yang artinya ini panjang ini. Iya. Artinya Pak. Artinya Pak. Al-Baqarah 235 yang artinya dan tidak ada dosa bagimu meminang, betul. Betul ya? 235. Ujungnya Pak diajar dan ketahuilah bahwasanya Allah aja sedikit aja, yang bawahnya aja. Dan janganlah kamu ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Baik. Ya. Di bawah saja. Jadi dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Jadi Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, baik niat baik kita maupun niat buruk kita. Makanya tadi Ibu kalau misalnya apapun, jadi Allah Maha mengetahui. Ya'lam, Allah Maha mengetahui apapun keburukan yang kita lakukan. Kebaikan yang kita lakukan juga Allah Maha mengetahui. Akan tercatat semua yang apa kita lakukan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui niat buruk yang kita lakukan dan niat baik. Maka biar saja orang-orang yang mau berbuat buruk kepada diri kita, kita yakin ada Allah sebagai pendamping diri kita yang akan mengawasi diri kita. Kalau Allah, misalnya tadi, kalau Allah sudah menjatuhkan mudarat kepada seseorang, kalau Allah tidak mengizinkan, tidak bisa. Dan sebaliknya ketika seseorang itu memberikan petunjuk, kalau Allah tidak memberikan petunjuk tidak akan bisa. Karena Allah Maha mengetahui dan Maha beri petunjuk tersebut.
maka takutlah kepadanya. Jadi ketika ada niat yang tidak baik ada diri kita, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya niat untuk menjatuhkan seseorang, niat ketika diri kita bikin dengan tetangga kita yang tidak baik, itu Allah Maha mengetahui. Maka kita bermuhasabah terhadap apa yang kita lakukan tersebut. Kepada tetangga kita mungkin seringkali diri kita jahil, seringkali diri kita berbuat yang tidak baik. Nah ini. Jadi ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Semuanya Ibu, kalau Allah Maha mengetahui apa-apa yang kita lakukan, maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Allah itu mengampuni Ibu. Sebesar apapun kemaksiatan yang kita lakukan, insyaallah ketika kita bertobat, datangnya dengan bertobat, Allah akan ampuni. Ingat, Allah memang tadi azabnya sangat pedih, tapi diri kita ingat Allah yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka ini yang harus kita kedepankan, ya. Baik, selanjutnya kita bisa buka di dalam Quran surat Al-Hadid. Al-Hadid ini surat ke-57, ayatnya ayat ke-4. Ya, surat Al-Hadid surat ke-57 kalau enggak salah. Surat ke-57 ayat ke-4. Benar ya Sa'ad ya? Surat Al-Hadid ayat ke-4 Pak, coba lihat. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya, nah, Masya Allah ini. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas aras, dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Okay. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah itu tadi, muraqabah, merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diri kita melakukan tindakan yang tidak baik. Ya, melakukan korupsi, mengambil hak orang lain, atau mengambil siapa yang bukan milik kita. Kenapa? Karena kita merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau CCTV terbatas Pak ya, dinding saja cukup, sudah enggak ada kelihatan lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala semuanya tampak ya di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini tadi. Jadi dalam Quran surah Al-Hadid surat ke-57 ayat ke-4. Kemudian di dalam Quran surat Qaf surat ke-50 ayat ke-16. Surat Qaf surat ke-50 ayat ke-16, Pak. Surat 50 ayat 16 yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Insyaallah ya. Begitu dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan diri kita. Maka coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala tak kala membantu Rasulullah SAW di dalam hijrah. Muharram ini momentumnya hijrah, Bu. Mengisahkan bahwasanya bagaimana hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah menuju ke Yasrib saat itu atau kota Madinah. Itu tak kala Abu Bakar bersama Rasulullah SAW di dalam gua. Ya, di dalam gua tersebut sudah di dalam gua sebenarnya sudah dekat jaraknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala membantu, ya, membantu Rasulullah dan membantu Abu Bakar sehingga orang-orang Quraisy itu tak mampu melihat keberadaan dari Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu. Kenapa? Dengan hadirnya muraqabatullah itu akan lahir namanya ma'iyatullah, atau kita akan disertakan atau didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridha, kalau Allah sudah dekat dengan diri kita, segala sesuatu yang tidak mungkin di dalam dalam perbuatan manusia bisa jadi itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kun fayakun, terjadilah, maka terjadilah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu muraqabatullah. Rasa diri kita tadi dekat dengan Allah, berada dalam pengawasan Allah. Tentunya yang namanya muraqabatullah ini harus dilatih.
Bagaimana dengan qiyamul lail kita? Nah, ini muhasabah, ya. Kira-kira kita jalankan enggak muhasabah? Qiyamul lail kita. Dalam sehari misalnya kalau tidak sanggup misalnya 12 rakaat, 2 rakaat cukup, ditutup dengan witirnya. Ini membiasakan, karena kebiasaan yang didawamkan itu subhanallah lama kelamaan itu akan menjadi sesuatu yang sering terjadi. Kalau sesuatu itu ditinggalkan rasanya ada yang tidak nyaman. Ya, muraqabatullah. Merasa diri kita tadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan segala pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat ini, muraqabatullah. Merasa diri kita tadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu yang namanya ikhtiar dari kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan harta yang kita miliki, bagaimana dengan ilmu yang kita miliki? Kalau bisa sesuatu yang kita miliki itu harus menjadi wasilah menjadi diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah. Ini yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya muhasabah itu perlu yang namanya muraqabatullah. Lalu yang keempat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat tahapan selanjutnya adalah mujahadah. Ya, mujahadah atau kesungguhan kita, dari kalimat jahadah, sungguh-sungguh. Jadi mujahadah upaya keras kita untuk bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah kepada Allah, menjauhi segala yang dilarang dan mengerjakan apa yang diperintahkannya. Ini kita bisa lihat di dalam Quran surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut ini surat ke-29 Bapak Ibu. Ayatnya ayat ke-69. Kita lihat dulu ya, surah Al-Ankabut surat ke-29 ayat ke-69. Surat Al-Ankabut ayat 69 yang artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta dengan orang-orang yang berbuat baik. Ya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, ingat, untuk mencari keridhaan kami. Jadi yang namanya berjihad bukan hanya untuk komunitas saja. Ya, bukan hanya untuk golongan saja, tetapi berjihad ini dalam rangka apa? Dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Ya, ini jahadah kita. Jahadah kita dengan kesungguhan kita, baik dengan harta kita, dengan pribadi kita, dengan keilmuan kita. Ini kita harus lakukan. Ya, ini bisa kita lihat selanjutnya di dalam Qur'annya, bisa kita lihat di dalam Quran surah As-Saff ayat ke-10 sampai ke-11. Ya, Quran surat As-Saff ayat ke-10 sampai 11. Surat As-Saff ini juz ke-29 ayat, suratnya surat ke berapa Ustaz? Ade? Surat As-Saff ayat ke-10 sampai 11. Ayat ke-6, 67, 69, 67 Al-Muluk ya. 61 ya, surat ke-61 As-Saff ayat ke-10 sampai 11. Surat 61 ayat 10 dan 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu kamu jika kamu mengetahui. Baik. Ya. As-Saff surat ke-61 ayat ke-10 sampai ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Ini Allah panggil dengan kalimat ya, hai orang-orang yang beriman. Hal adullukum ala tijarah. Dalam kaifiyah lughatul arabiyyah, kalimat hal itu menunjukkan sesuatu yang harus dijawab, iya atau tidak. Maka hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepadamu? Hal adullukum ala tijarah. Tijarah itu sebuah perniagaan atau sebuah perdagangan. Kalau kita berdagang sama manusia pasti ada untung dan ruginya. Tapi kalau kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tidak akan ruginya. Dan ini perniagaannya tunjikum min adzabin alim, yang menjauhkan engkau dari azab Allah yang sangat pedih. Apa? Tu'minuna billah, kemudian kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, wa tujahiduna fi sabilillah, kita berjuang di jalan Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah, bi amwalikum
wa anfusikum, dengan harta dan diri kalian. Subhanallah. Adanya sekolah ini adalah jahadah, kesungguhan kita bersungguh-sungguh untuk mencerdaskan anak bangsa dengan jalur pendidikan. Rumah sakit, semuanya yang kita lakukan ini dalam rangka berjahadah diri kita, kesungguhan kita dengan bi'amwalikum, dengan harta yang kita miliki. Karena sesungguhnya hakikatnya harta yang kita miliki tak kala kita gunakan untuk kemaslahatan umat, kembalinya akan kepada diri kita sendiri. Keberkahannya akan kembali kepada diri kita. Maka Allah katakan, hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepadamu tijarah tunjikum min adzabin adim. Rasanya kalau ditanya galak tak kita ditawarkan seperti ini, pasti kita jawab, iya ya Allah, aku mau dijauhkan dari azab yang pedih. Nah itu tadi, kita beriman kepada Allah, kemudian kita ittiba kepada Rasulnya, kemudian kita benar-benar jahadah wa tujahidu. Kemudian kita benar-benar jahadah bersungguh-sungguh. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ya, kalau kesempatan punya harta yang banyak, tidak salah kalau misalnya diri kita membangun rumah Quran. Tidak salah kita membangun misalnya sebuah lembaga pendidikan yang itu memudahkan orang lain untuk bisa mendapatkan kebaikan tersebut. Insya Allah akan mengalir kebaikannya kepada diri kita. Karena salah satunya tadi, harta yang bermanfaat itu akan menjadi amal jariyah bagi diri kita. Rasulullah SAW berkata, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu ila min thalathin, shadaqatin jariyatin, an ilmi yantafa'u bi, waladin salih yad'u lahu." 3 hal yang akan kita dapatkan tak kala kita tidak ada lagi di dunia ini. Yang pertama adalah shadaqatul jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang saleh yang mendoakan diri kita. Mari kita mengambil bagian dari ketiga ini. Kalau tidak dapat tiga-tiganya, satu kita ambil. Dengan apa? Tadi bi amwalikum atau wa anfusikum, dengan diri kita. Dengan diri kita. Jadi bukan hanya sekedar harta yang kita, tapi bi wa anfusikum, dengan ilmu yang kita miliki. Seorang guru mengajarkan kepada anak muridnya dengan baik, maka insya Allah ini jahadah kita. Jahadah kita, kesungguhan kita kepada anak didik kita supaya anak kita tersebut berhasil. Ini saya selalu azamkan Bapak Ibu saya sebagai pendidik. Karena saya yakin tak kala kita mendidik anak seseorang itu dengan baik, Allah akan mempersiapkan pendidik yang terbaik untuk anak kita. Maka saya berusaha Bapak Ibu, karena saya seorang pendidik, akan memberikan yang terbaik kepada peserta didik saya, karena Allah sudah menyiapkan pendidik yang terbaik buat anak-anak saya. Ini yang harus kita lakukan. Apa yang kita akan berikan, maka akan kembali kepada diri kita. Hal jazaul ihsanu illal ihsan. Sesungguhnya kebaikan itu balasannya adalah kebaikan. Ya, itu Bapak Ibu. Maka seorang pedagang yang baik itu tadi, bagaimana diri kita memberikan yang terbaik. Ya, tidak akan menzalimi konsumennya. Nah, diri kita ini kan ditegaskan Bu di dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang tadi yang curang tadi. Ketika dia dalam perniagaan itu, kalau misalnya dia nak nimbang, nak dibanyakkan, tapi kalau dia jualan berusaha dia tadi nak ngurangi atau pas-pasan baik. Ya mohon maaf Bu ya, kadang kita tuh nyicip tuh tidak kira-kira lagi. Kalau misalnya beli duku misalnya Bu ya, nyicip tuh kadang-kadang limo nyicip, pas yang terakhir pahit atau masam tidak jadi. Nah itu tadi nyicip limo kan, nyicip tuh siko Pak. Ini limo dicicip gitu. Nah kadang itulah yang tadi membuat jalan orang lain untuk melakukan kecurangan. Dia tidak mungkin kalau si uang limo makan, gitu kan? Ya tadi dia nak kembalikan modalnya tersebut. Nah berusahalah Bu, kalau memang diri kita nak beli, ya tadi belilah, ya. Jangan nyicip nyoba, turun nyicip siok nyicip ya. Pas turun sekeluarga wong 7 Pak, itu tadi. Hal yang sepele yang seperti ini, ya. Nah itu, nah perlu menjadi renungan bagi diri kita, ya bahwasanya kita perlu yang namanya jahadah. Datang ke sini baik jahadah Bu, kesungguhan kita. Ya, di antara mungkin diri kita kesibukan di Ahad pagi ini, tapi alhamdulillah masih digerakkan hati kita untuk bisa berada. Ini jahadah Bu, kesungguhan. Alangkah lemaknya pagi-pagi sudah nonton sinetron, ya Bu ya. Nah,
Makanya dengar ke apa namanya itu sinetronnya wong Korea misalnya ya. Tadi. Tapi ke sini tadi jahadah, perlu jahadah kita, kesungguhan kita. Maka Allah gerakkan hati kita ke sini tadi karena rasa cintanya Allah, sayangnya Allah kepada diri kita. Ya. Dan semua orang tidak bisa Bu merasakan Cak Ibu lakukan ini. Ya. Tapi kita alhamdulillah walaupun hanya sejam Bu diberikan ini, insyaallah ini penguat diri kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya Ibu, ya. Selanjutnya adalah taslim. Ya, ini taslim Bu ya, Bapak Ibu. Ini tingkatan selanjutnya atau tahapan selanjutnya adalah taslim, yaitu penyerahan diri kita dan kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita lihat dalam Quran surah An-Nisa surat keempat ayatnya ayat ke-65. Quran surah An-Nisa ayat 65 yang artinya, maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ya. Jadi hukum-hukum Allah ini adalah peraturan aturan-aturan Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita puasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita untuk bisa melaksanakan salat. Ini perintah-perintah Allah. Makanya perlu muhasabah Ibu. Kalau kita taslim, berserah siap diatur. Maka jawaban orang seorang mukmin ketika diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kalau diperintahkan Allah. Salat 5 waktu diperintahkan, kita taslim berserah ya Allah. Ya. Terhadap perintah Allah ini kita lakukan. Nah, kita bisa muhasabah Bu, berapa banyak salat yang telah kita lakukan tersebut yang mungkin boleh jadi terlalaikan, ya. Berapa banyak yang dulu ketinggalan. Kita taubat sama Allah dengan taubatan nasuha. Tidak lagi kita nak melakukannya tersebut kemudian melakukan amal-amal soleh sebagai penutup apa yang telah kita tinggalkan saat itu. Kita ingat ya berapa banyak mungkin terlalaikan di dalam melaksanakan salat. Jadi ini kita taslim, berserah diri kita. Namanya berserah, siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum-hukumnya tersebut. Bagaimana berkenaan dengan zakat, ya? Ya, zakat itu kita keluarkan tak kala diri kita sudah capai nisab dan haulnya. Ya, ketika punya harta, itu apa? Sebagai pembersih. Dan tidak berlebihan ataupun juga tidak pelit atau bakhil, di antara tengah-tengahnya tersebut. Kemudian bisa kita lihat Bapak Ibu di dalam Quran surah An-Nisa surat keempat ayat ke-13. Surat An-Nisa tadi surat keempat ayat ke-13. Yang artinya, itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang agung. Masya Allah. Ya. Jadi salah satu kemenangan yang agung itu tak kalah kita bisa menempatkan diri kita untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti aturan-aturan Allah tersebut. Jadi prinsipnya adalah kerjakan perintah Allah dan jauhi segala larangannya. Ya. Sesuatu yang halal kita makan, tapi yang haram kita tinggalkan. Ya Bu ya. Terutama ini untuk yang sebagai kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga bagaimana mungkin sebaik mungkin, bukan sebaik, artinya diri kita harus memasukkan ke dalam tubuh anak kita itu memang sesuatu yang halal, jangan yang haram. Kenapa? Karena sesuatu yang haram kita masukkan ke dalam tubuh anak kita, itu akan menjadi karakter dan akhlak bagi anak kita tersebut. Maka berusaha diri kita. Maka bagaimana diri kita mengambil sesuatu yang halal tersebut dan meninggalkan sesuatu yang haram, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taslim, kita berserah. Kita siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya Islam itu artinya menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam. Makanya taslim tadi kita siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagai bentuk capaian muhasabah tadi. Nah itu.
Kemudian kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat ke-14-nya. Ya, surat An-Nisa ayat ke-14-nya. Yang artinya, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batas hukumnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan. Ini Allah jauh-jauh dah kasih tahu kepada diri kita. Ya, jangan sampai diri kita durhaka. Ya, jangan sampai diri kita melalaikan perintah-perintah Allah tersebut. Nah, ini Allah ingatkan diri kita di dalam Quran surat An-Nisa surat ke-4 ayat ke-14 ini. Oleh karena itu, Bu, Bapak sekalian, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berazam menguatkan diri kita agar diri kita mampu menjalankan ya syariat-syariat yang Allah perintahkan kepada kita dengan baik, kemudian diri kita tadi sami'na wa ata'na terhadap apa yang telah Allah tentukan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda, yang terakhir adalah redha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridho kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tahapan akhir seorang muslim menuju puncak kepengabdiannya. Mereka ini mengerjakan amal kebaikan tanpa pamrih. Mereka redha berhukum kepada hukum Allah meski harus bertentangan dengan adat dan kebiasaan masyarakat. Ya. Ini bisa kita lihat di dalam Quran surat Al-Bayyinah surat ke-98 ayatnya ayat ke-8. Surat Al-Bayyinah juz ke-30 suratnya surat ke-98 ayat ke-8. Surat 98 ayat 8 yang artinya, balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Yang demikian itulah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Insyaallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadapnya. Kalau Allah sudah ridha, itu subhanallah. Kalau kita yakin kita ridha sama Allah sebagai Tuhan, tapi kalau Allah sudah ridha kepada diri kita, itu yang luar biasa. Ya, Allah ridha kepada kita dan kita pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Rabb-Nya. Quran surah Al-Bayyinah surat ke-98 ayat ke-8. Subhanallah. Ya, kita ridha tadi. Makanya salah satu rukun iman itu yang keenam adalah iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, baik dia buruk maupun baik. Kalau baik lemak, Bu, takdir baik. Kayu, tampan, ya lemak, takdir baik itu kan. Punya mobil, kebun luas, lemak takdir baik itu. Tapi kalau takdir yang buruk, ya tadi miskin, ya wajah pas-pasan, itu kan. Makanya perlu ya diberikan sakit. Itu tadi buruk menurut kita. Maka itulah perlu yang namanya tafakkur. Ya, perlu diri kita berpikir apa hikmah di balik takdir yang Allah berikan ini. Itulah kesempatan diri kita untuk sabar di dalamnya, kesempatan bagi diri kita untuk redha terhadap apa yang Allah berikan. Maka iman kepada yang keenam itu kita beriman kepada Allah, baik takdir buruk maupun takdir baik kepada diri kita. Redha kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ridho ibu ngapa kita seperti mungkin inilah jalan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Pasti ada hikmah yang besar kenapa Allah ini timpahkan kepada diri kita. Makanya perlu yang namanya muhasabah atau introspeksi diri. Baik, terakhir di dalam Quran surah At-Taubah surat ke-9 ayat ke-72. Ya, surat ke-9 surat At-Taubah Bu ya, ayat ke-72. Lama-lama kalau kita dengar nama surat ayatnya hafal Pak Haji ya. Itu tadi. Iya, ini ingat. Nah itulah Bu, sehari namanya latihan. Oh, ini ingat surat ke-9. Jadi tidak perlu lagi ngelihat indeksnya, langsung tahu. Sabar. Silakan Pak, surat ke-9 ayat ke-72. Yang artinya Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan
akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Masya Allah. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin, lelaki dan perempuan akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah kiaskan dengan an-nahar, Bu. Sifat air itu, Bu, naik terus mengalir, tidak berhenti-henti. Itulah kenikmatan surga itu tidak berhenti-henti nantinya. Maka Allah kiaskan dengan an-nahar tersebut. Jannatun tajri min tahtihal anhar tersebut. Kekal mereka di dalamnya dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Aden. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Beruntung yang besar itu tak kala Allah meridhoi segala amal ibadah kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi saya simpulkan bahwasannya untuk mencapai tahapan muhasabah tadi, yang pertama itu adalah ma'rifatullah, lalu yang kedua ada yang namanya muraqabatullah, ya. Kemudian kita bisa yang kedua tadi dengan musyarakah, yang ketiganya tadi dengan muraqabatullah, kemudian yang keempat tadi dengan mujahadah, yang kelimanya adalah dengan taslim, dan yang keenam adalah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Segala kehinaan, kekurangan, apapun yang saya sampaikan mutlak adalah milik saya pribadi, karena saya adalah makhluk yang dhaif, ya tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyampaikan sesuatu yang baik. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah summa wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.